Kalau mengamati pergerakan IHSG di hari kemarin pemirsa, koreksinya 1,6%. Ini artinya koreksi yang cukup dalam dan juga signifikan ya. Kalau untuk IHSG di hari ini sendiri, Anda sendiri memproyeksikan pergerakannya seperti apa? Tadi kalau kita lihat di pembukaan ya Mas Bram, ini sempat berada di zona positif. Apakah Betul. akan mampu terus melanjutkan penguatannya atau akan seperti apa? Kalau melihat di awal perdagangan hari ini itu pembukaannya juga sudah cukup positif ya, di mana IHSG berhasil melesat lebih dari 1%. Tadi juga sempat hingga 1,4%. Jadi ini sepertinya menjadi hari yang cukup baik untuk IHSG sendiri juga. Melihat juga di global sendiri juga di bursa Asia juga mulai berterbangan kembali, terus juga di Wall Street sendiri juga terutama di indeks Nasdaq dan juga S&P itu juga cukup melesat. Jadi keputusan The Fed menahan suku bunga ini seperti ini direspon positif oleh pelaku pasar global. Oke, direspon positif oleh para pelaku pasar global, termasuk para pelaku pasar di tanah air tentunya di pagi hari ini. Tapi kemarin begitu ya Mas Chandra, ini koreksinya kan cukup dalam atau 1% lebih. Apakah memang dengan penguatan yang terjadi di indeks harga saham gabungan saat ini menguat 1,39%, ini juga indeks harga saham gabungan atau IHSG juga berpeluang untuk ditutup lebih dari 1% penguatannya Mas Chandra? Kalau untuk lebih dari 1%, saya melihatnya masih ada kemungkinan, tapi melihat lebih 2% sepertinya masih belum ya kan. Masih mungkin di bawah 2%, di sekitar 1,5 atau 1,6 mungkin bisa jadi sih. Baik, di tengah volatilitas artinya pergerakan IHSG yang cukup dinamis begitu ya, kita lihat IHSG untuk saat ini posisinya berada di level 6.735. Apakah sebetulnya ada peluang untuk di sisa pekan ini ya, hari ini ya Kamis begitu ya, besok Jumat untuk IHSG kembali menyentuh level 6.900-nya, atau mungkin kalau dari proyeksi Anda sendiri sebetulnya untuk level support dan juga resisten IHSG saat ini berada di posisi idealnya seperti apa? Kalau untuk di pekan ini sepertinya untuk menyentuh 6.900 masih cukup sulit ya Kak. Walaupun memang sudah direspon positif, tapi melihat juga kenaikannya juga sepertinya ke 1% ini tidak berlangsung lama ya. Jadi mungkin hanya hari ini, atau ada kemungkinan juga di perdagangan esok hari juga masih ada kemungkinan menguat, tapi saya rasa menguatnya tidak seperti hari ini karena memang respon langsung positif oleh pasar juga sepertinya masih bersifat sebentar, karena memang walaupun memang ini direspon baik oleh pelaku pasar, tapi melihat juga kondisi global juga masih belum memungkinkan untuk condong ke arah positif. Jadi memang di level supportnya masih di kisaran 6.600, untuk di resistennya itu di 6.800. Oke, baik. Resistennya di 6.800 atau bisa dijadikan target baru begitu ya bagi indeks harga saham gabungan untuk mencapai level barunya di 6.800. Nah, mengamati secara sektoral Mas Chandra, sebuah sektor di pembukaan tadi begitu ya, 7 menit pertama, ternyata hampir semua sektor berada di posisi penguatan. Tapi ada satu sektor, yaitu sektor kesehatan, yang mengalami koreksi. Anda mengamati ada sentimen negatif apa di sektor kesehatan, yang mana di saat seluruh sektor mengalami penguatan, tapi tidak halnya dengan sektor kesehatan yang harus rela terkoreksi? Kemungkinan untuk sektor kesehatan ini lebih ke ini ya, karena memang sektor kesehatan sendiri ini kan barang produk bahan bakunya masih dari impor, jadi kemungkinan terdampak dari konflik juga, terus juga ada kemungkinan kecenderungan bahwa terdampak dari aksi boykot beberapa ini ya, ke produk-produk yang berhubungan dengan Amerika atau Israel. Jadi memang sepertinya terdampak sedikit ya mungkin. Baik, lalu kita lihat untuk beralih artinya saham-saham di sektor finansial ya. Ini kan kita sedang berada di musim rilis kinerja perbankan kita. Kita lihat beberapa laporan dari perbankan kita cukup baik begitu ya. Kemarin ada beberapa waktu lalu ada Bank Syariah begitu ya, Bank Syariah, BSI begitu dah. Sementara untuk bank-bank lain seperti misalnya Bank BBCA, BBNI, BBRI, BMRI sempat mengalami koreksi juga di pekan ini, koreksinya cukup signifikan. Untuk di sisa pekan ini, saham-saham di sektor finansial pergerakannya akan seperti apa? Artinya apakah akan cukup menarik? Lalu kalau dilihat dari koreksi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, apakah ini sebetulnya waktu yang tepat atau momen yang pas begitu ya untuk koleksi, atau sebaiknya wait and see terlebih dahulu? Kalau untuk perbankan saya melihatnya juga ini anomali ya, karena memang walaupun kinerjanya baik, tapi kinerja sahamnya sendiri cenderung terkoreksi juga, terus juga sudah mulai sedikit undervalue di beberapa bank. Tapi melihat juga apakah waktunya untuk
buy on weakness atau wait and see, saya melihat itu masih wait and see karena memang pergerakannya masih cukup volatil di saham perbankan. Oke, oke, baik. Nah ini andai kita kaitkan juga kinerja saham perbankan dan juga pergerakan tingkat suku bunga acuan begitu ya, yang mana dikeluarkan oleh The Fed, yang mana The Fed sudah menahan. Apakah ini juga bisa menjadi amunisi bagi pergerakan saham-saham perbankan khususnya big caps yang mana berkinerja lebih baik begitu ke depannya? Karena memang untuk tingkat suku bunga memang tinggi begitu ya, suku bunga acuan. Tapi memang masih ditahan di level yang mana ada saat ini untuk suku bunga dari The Fed, Mas Chandra. Kalau untuk The Fed sendiri ini seperti masih menjadi sentimen positif, terus juga dari sentimen dari tahun politik juga sejatinya menjadi sentimen positif bagi saham perbankan. Tapi melihat juga ketika koreksi ini sudah di saham perbankan, saya melihat itu juga memang dari kondisi global sendiri selain di The Fed sendiri sih sepertinya. Baik, lalu membahas mengenai pergerakan rupiah juga. Rupiah di 3 minggu belakangan ini memang terus berada di zona negatif begitu ya. Kalaupun menguatnya hanya sementara saja, bahkan sempat menembus di level 16.000. Nah, tapi untuk saat ini kembali berada di posisi 15.900-an. Anda sendiri melihatnya untuk posisi rupiah sendiri, apakah rupiah akan mampu bertahan melawan indeks dolar Amerika Serikat yang kalau kita lihat memang menguat di beberapa waktu belakangan ini? Sepertinya untuk rupiah masih berkisar di kisaran 5.900-an ya, karena memang dolar sendiri masih cukup perkasa juga, walaupun memang sudah mulai The Fed menahan suku bunga, terus juga mungkin dari kondisi lainnya juga, tapi melihat juga dari kondisi ekonomi Amerika, terus juga data tenaga kerja juga masih cukup kuat, saya rasa juga masih belum akan membuat dolar itu melandai. Jadi memang masih ada kemungkinan tekanan di rupiah sendiri.